Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Ketua MWC Kecamatan Arosbaya dan juga selamat datang kepada pemateri yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini di Ngaji Ramadan bersama MWC NU Kecamatan Arosbaya beserta LBN NU Kecamatan Arosbaya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan malam ini kami mendatangkan pemateri yang insya Allah sangat menguasai di bidang pendidikan karena beliau adalah sebagai kepala sekolah di mana Pak pemateri? SDN Pelakaran. Di SDN Pelakaran yang tentunya sudah banyak menguasai tentang pendidikan-pendidikan baik dari segi pendidikan rohani dan pendidikan yang lainnya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan beberapa hal yang bisa memberikan motivasi kepada para anak-anak didik yang sekarang sudah banyak terjadi hal-hal yang sangat prihatin seperti itu, Bapak Kepala. Mungkin bisa sampaikan beberapa hal, monggo kami persilahkan seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini suatu kehormatan bagi kami dapat diundang dalam kesempatan ngaji Ramadan bersama MWC NU Arosbaya dan juga teman-teman Ansor Kecamatan Arosbaya. Alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dalam melaksanakan kegiatan bulan suci Ramadan ini. Amin. Amin, amin. Kita malam ini membahas tentang dunia pendidikan. Nah, pendidikan kita akhir-akhir ini banyak hal-hal yang sebenarnya perlu kita bahas dan perlu kita pahami bersama, terutama di sekolah dasar. Nah, sejatinya pendidikan dasar ini adalah satu pondasi dari pendidikan yang harus benar-benar kita pahami dan harus benar-benar kuat di dasarnya. Ibaratkan suatu bangunan, kalau pondasinya sudah kuat, otomatis ke atasnya mudah untuk membentuk suatu bangunan. Begitupun juga dengan pendidikan. Ketika pendidikan di sekolah dasar ini sudah memiliki karakter, anak-anak memiliki karakter, maka untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi ini juga akan lebih mudah membentuk karakter. Sejatinya pendidikan ini yang paling berperan penting itu bukan hanya di lembaga sekolah, tapi di dunia lingkungan sekitar, terutama di lingkungan keluarga. Karena sejatinya pendidikan itu yang paling penting di keluarga ini lebih berpotensi dan lebih besar faktor penguasaannya. Peran orang tua, peran lingkungan itu sangat mendasar, sangat menjadi prioritas dalam keberhasilan membentuk suatu karakter di dunia anak. Contoh misal, sekarang ini luar biasa peranan HP. Bagaimana anak-anak sekarang ini ketika libur sekolah, ini luar biasa. Mulai pagi bangun tidur langsung HP yang dipegang. Kalau ini dibiarkan oleh orang tua, maka ini akan berdampak negatif juga pada anak. Karena ketergantungan dengan bermain HP itu sangat luar biasa akhir-akhir ini. Maka dari itu kami sangat mengharapkan kepada semua orang tua di lingkungan kita, mari kita sama-sama saling menjaga, saling mendorong, saling bekerja sama, dan saling memberi motivasi kepada anak-anak kita. Pada kesempatan malam hari ini, kami selaku
dari pendidik ini sangat menghimbau kepada kita semua untuk berperan aktif dalam keberhasilan pendidikan untuk anak-anak kita. Sekedar pengumuman saja untuk besok ini sekolah SD dan sekolah SMP dan seterusnya sudah mulai belajar lagi di sekolah. Maka dari itu kami sangat mengharapkan peran serta dari Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu orang tua itu untuk terus mendorong untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kita sehingga apa yang kita inginkan untuk kepentingan anak-anak didik kita bisa tercapai. Karena bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah untuk mendapatkan pahala dengan salah satunya dengan cara mencari ilmu. Mencari ilmu itu bukan hanya untuk mengaji, bukan seperti ini, bukan hanya urusan ibadah, tidak, tapi juga belajar. Belajar itu menuntut ilmu itu juga suatu yang sangat penting, suatu yang memang benar-benar dianjurkan untuk dilakukan mulai dari kecil, sehingga kedepannya apa yang mereka inginkan anak-anak kita mungkin bisa tercapai dengan cara belajar. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut. Terima kasih. Sangat luar biasa pemaparan-pemaparan yang disampaikan oleh pemateri, yaitu Kepala Sekolah SDN Pelakaran yang ada di salah satu kecamatan Arosbaya. Seperti ini yang diketahui, di bulan Ramadan itu biasanya kalau di swasta-swasta itu biasanya seperti lembaga-lembaga atau yayasan itu diliburkan. Nah, konsep sekarang negeri baik SD, SMP atau itu masuk. Contohnya besok kan sudah mulai masuk. Apa maksud saya, di bulan puasa ini konsep yang diberikan kepada anak itu agar di bulan puasa ini tetap belajar dengan kondusif itu bagaimana? Apakah ada konsep atau ada peraturan-peraturan bahwasannya jam segini masuk, jam pulang sebelum duhur atau seperti apa? Dan konsep di dalamnya untuk pendidikan itu apakah berjalan sesuai dengan struktur yang ada atau dengan kurikulum yang ada? Apa memang ada konsep lain seperti itu, Pak Kepala? Ya, Monggo bisa di. monggo. Terima kasih. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan untuk semua masyarakat, khususnya orang tua wali murid, bahwasanya sesuai dengan edaran dari Kementerian baik Pendidikan, Kementerian Agama, dan juga kementerian yang lain, kemarin sudah ada surat edaran bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terkait jam masuk. Kalau mengacu pada edarannya, itu sudah ada edaran bahwasanya masuknya kalau sebelum bulan puasa itu masuknya jam 7.15. Sekarang ini sesuai dengan edaran jam masuknya jam 7.30. Jadi jam 7.30 anak-anak sudah masuk kelas, belajar di kelas, kemudian sampai jam 11. Itu ada jam istirahat dan sebagainya. Perlu juga kami sampaikan bahwasanya kalau bulan biasa, sebelum bulan puasa, ini anak-anak masuk sampai hari Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu itu masuk. Cuman sesuai dengan edarannya ini, bahwasanya dalam bulan Ramadan ini anak-anak hanya masuk sampai hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian hari Sabtunya libur. Jadi untuk itu perlu juga dukungan dari orang tua. Sekali lagi perlu dukungan dari orang tua bahwasanya anak-anak itu masuk jam setengah 8, jam 7.30 sudah masuk di kelas. Maka dari itu pada kesempatan ini kami dari dunia pendidikan sangat menghimbau atas dukungannya dari wali murid bahwasanya anak-anak sudah masuk jam setengah 8, bagaimana caranya kita memberi dukungan kepada anak-anak tetap terus semangat belajar walaupun toh di bulan Ramadan. Ya. Kebiasaannya kalau di bulan Ramadan ini
anak-anak cenderung semangat belajarnya berkurang karena mungkin pada malam harinya tidur kurang sehingga pagi harinya kesiangan untuk bangun. Maka dari itu, nah ini adalah suatu tantangan bagi kita, bagaimana tantangan ini bisa kita hadapi dengan benar, mencari solusi bagaimana anak-anak tetap bisa belajar maksimal. Itu ketua. Seperti itu ya. Dan juga seperti ini, Bapak Kepala. Biasanya orang tua itu bertanya, biasanya ketika bulan puasa itu libur, kok sekarang masuk? Bagaimana cara menanggapi hal-hal yang memang seperti itu? Nanti di kalangan masyarakat sekitar, biasanya kan dari lembaga-lembaga yang lain, kayak ya mohon maaf, kayak di yayasan, itu kan biasanya kurang 10 hari bulan puasa sudah libur, nanti masuk pas habis bulan puasa. Biasanya orang tua itu kadang, "Anak saya kok masuk?" Bagaimana cara menanggapi hal yang seperti itu? Dari dinas pendidikan maksud saya, nanti. Gini, eh, kita ada payung hukumnya, kita ada edarannya. Sesuai dengan edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwasanya bulan Ramadan ini anak-anak tidak libur. Awal puasa itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini memberikan arahan untuk anak-anak tetap belajar di rumah secara mandiri. Nah, mulai besok ini anak-anak sudah mulai belajar aktif lagi di lembaga pendidikan masing-masing, khususnya untuk di negeri. Ya. Kemudian mungkin bedanya dengan di yayasan. Mungkin di yayasan ada apa namanya kebijakan tersendiri sehingga mungkin di bulan Ramadan ini banyak yang meliburkan siswanya untuk belajar mandiri di rumah. Tetapi ketika kita bicara dengan negeri karena ada keterikatan dengan kedinasan di negeri, kita tidak boleh meliburkan karena memang sudah ada aturannya. Di aturan itu sangat wajib kita ikuti. Jadi untuk masuk efektif belajar ini sudah mulai besok sampai nanti tanggal 20 Maret. Ini anak-anak belajar kembali di sekolah. Setelah itu libur di akhir Ramadan. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ketika ada masyarakat pertanyaan seperti itu. Bahwasanya di sekolah negeri ada dasar hukumnya, ada edarannya bahwasanya sekolah negeri tidak diliburkan selama bulan puasa. Seperti itu. Ya. Satu kali lagi mungkin pertanyaan satu kali lagi, takutnya nanti bisa jadi bumerang ketika untuk bulan puasa tadi sempat saya singgung juga, apakah konsep pendidikannya atau pembelajarannya sama dengan sebelum-sebelumnya, atau di bulan puasa itu ada ketentuan bahwasannya harus belajar belajar ini, apakah sama dengan kurikulum yang berjalan seperti itu dalam di dalam pada bulan puasanya, maksud saya seperti itu. Ini ketika kita masuk bulan puasa ini pembelajaran tetap sama, hanya bedanya jam pelajarannya. Itu lebih sedikit. Tetap sama. Waktunya lebih pendek. Ada pengurangan. Ada pengurangan jam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini pendidikan agama ini ada pondok Ramadan yang harus diterapkan di lembaga masing-masing selama kurang lebih 3 hari. Entah nanti diisi dengan pondok Ramadan, mengaji dan sebagainya. Itu tergantung dari lembaganya masing-masing. Walaupun toh sudah ada edaran bahwasanya wajib setiap lembaga melaksanakan kegiatan pondok Ramadan selama 3 hari. Jadi anak-anak nanti diajarkan bagaimana misalkan mempraktekkan sholat dan mengaji dan sebagainya. Seperti itu. Jadi selain belajar
kayak biasanya di selama bulan Ramadan ini ada kegiatan pondok Ramadan yang harus dilaksanakan oleh Berarti anak-anak. bedanya di situ ya Iya, Bapak Kepala ya. bedanya di Bedanya situ. kalau di bulan Ramadan itu memang ada ketentuan-ketentuan selama beberapa hari harus belajar tentang keagamaan, Iya, kan seperti itu. Baik itu dari segi sholat. Sebenarnya sama dengan di swasta, itu cuma kalau di swasta full pondok Ramadan seperti itu. iya, Dan cuma tidak ada edaran untuk apa masuk full kan seperti itu. Cuman tetap sama. Mungkin konsepnya sama akan tapi beda cara kan seperti itu. Kami berikan closing statement-nya kepada eh, Bapak Kepala bisa disampaikan. baik, pertama saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua, di dunia pendidikan. Sekali lagi saya akan mengimbau bahwasanya di dunia pendidikan ini peran bukan hanya dari guru, bukan hanya dari lembaga pendidikan, namun peran sejati yang paling penting adalah eh, pendidikan di keluarga agar membentuk karakter. Dalam keluarga ini yang menjadi contoh adalah orang tua. Ketika orang tua sudah memberi contoh yang baik, kemungkinan besar anak-anak kita juga akan mengikuti. Contoh misal, orang tua sudah melaksanakan ibadah puasa, tarawih dan sebagainya. Anak-anak pun juga akan ikut seperti itu. Namun ketika orang tua kita tidak melaksanakan ibadah yang seperti itu, kemudian memberikan perintah kadang anak-anaknya, kadang-kadang anak-anaknya juga tidak begitu menghiraukan karena sudah diberikan contoh yang seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama dari dunia pendidikan. Seperti itu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini sangat luas pemaparannya dari Bapak Kepala Sekolah yang ada di Arosbaya ini bisa jadi motivasi kunci bagi para anak-anak didik yang masih ada di sekolah dasar seperti itu. Terima kasih kami sampaikan dan mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.